Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kuliah Pancasila dengan tema pengembangan ilmu sesuai dengan sila keadilan sosial. Saya Galuh Retno Wulan sebagai moderator dan akan memperkenalkan teman-teman saya mulai dari pojok kanan. Perkenalkan, nama saya Yoniko Saluwo. Perkenalkan, nama saya Auliana Julistiolini. Saya Sylvia Putri. Saya Hasna Putri Fadila. Saya Maivena Kitim. Saya Safira Hirsul Kiramiraya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang tentang pengembangan ilmu sesuai dengan sila keadilan sosial. Latar belakang masalah. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang telah ditetapkan dan diterima sebagai dasar negara telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Menyadari bahwa untuk mewujudkan pengakuan Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa mengharuskan bangsa Indonesia mentransportasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai universal atau umum yang terkandung di dalam Pancasila harus ditumbuh kembangkan dalam setiap pribadi manusia. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi pembeda dengan negara-negara yang lain. Nilai-nilai ini yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan. Antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling menghubung dan tidak dapat dipisahkan. Sila-sila dalam Pancasila itu harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu pada Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vena. Di sini saya akan menjelaskan tentang iptek dan fenomena perubahan. Yang pertama ada masa transisi, masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Yang kedua masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Yang ketiga, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global ke mondial. Yang selanjutnya adalah aspek penting dalam iptek. Paradigma iptek menjadi universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Pengembangan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, dan juga kongres. Aspek struktural iptek memiliki unsur-unsur. Yang pertama, objek untuk diketahui. Yang kedua, dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Selanjutnya adalah masalah nilai dalam iptek, keserbamajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Kedua, mengapa timbul spesialisasi. Ketiga, persoalan yang timbul dalam spesialisasi. Keempat, dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pertimbangan nilai dalam ilmu. 1. Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. 2. Akibat teknologi pada perilaku manusia. Pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin. Hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. 3. Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus manusiawi, yaitu tidak melanggar. Pertama, ada HAM untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. Kedua, keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ketiga, pemeliharaan lingkungan. Keempat, ada nilai manusia secara pribadi. Kelima, karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia.
Yang kedua, dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Dan yang keempat, untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan IPTEK Pancasila sebagai dasar nilai. Melalui sila kelima, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sentiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dan kritik. Bahkan, ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Selanjutnya, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semuanya. Selanjutnya adalah dampak positif perkembangan dari IPTEK. Perkembangan IPTEK dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu 1. Menunjang kegiatan produksi. Dengan adanya kemajuan IPTEK, terciptalah berbagai mesin-mesin canggih. Yang kedua, memudahkan komunikasi dengan orang lain. Contohnya yaitu dengan adanya handphone. Dan yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Dampak negatif dari perkembangan IPTEK. Dampak negatif dari perkembangan IPTEK bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu: pertama, ada carding, yaitu pembobolan kartu kredit melalui internet untuk mendapatkan kode kartu, penipuan melalui pesan singkat, pembajakan akun, dan masih banyak lagi. Yang kedua, membuat ketergantungan dan rasa malas. Yang terakhir, mengandung unsur kekerasan bahkan pornografi. Lanjut, upaya-upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui dunia pendidikan, yaitu dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui media massa. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Yang kelima, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keenam, menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam bertindak dan memanfaatkan teknologi. Terakhir, kritis dan bijak serta selalu dapat memilah hal-hal atau informasi yang dapat disimpulkan sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. 3 hours later. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.